Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada saat sore hari ini bersama dengan keluarga Ibu Pendeta Esther Liana dan keluarga besar yang ditinggalkan oleh yang kekasih Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta David Suedi, orang tua kita, opa kita. Ada banyak hal yang Tuhan nyatakan, kesetiaan dan juga cinta akan pekerjaan Tuhan, baik di Jawa Tengah maupun di tempat ini sampai akhir hayat beliau. Kesetiaan akan melayani Tuhan itu boleh dinyatakan. Bahkan di akhir hidup almarhum sampai detik-detik terakhir Tuhan panggil. Selalu yang terucap adalah pengagungan dan pujian kepada Tuhan. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dan itu terus terulang-ulang dinaikkan. Dan pujian yang sebentar kita akan pujikan sore hari ini, itu juga menjadi pujian yang kami ajak almarhum yang kekasih, gembala kita, orang tua dan juga opa kita untuk tetap setia sampai akhir hidupnya. Biarlah melalui ibadah pada sore hari ini, keluarga besar yang ditinggalkan akan diberikan kekuatan, kelimpahan penghiburan yang Tuhan nyatakan. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh hamba Tuhan, baik dari Bogor maupun dari dan juga seluruh umat Tuhan yang boleh hadir untuk kita bersama-sama kita datang dan kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Keajaiban yang Tuhan nyatakan sebelum Tuhan panggil almarhum yang kekasih gembala kita, biarlah Tuhan akan campur tangan. Rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan yang terbaik. Tuhan sudah mengangkat segala penderitaan dan segala sakit. Puji nama Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, kita akan berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama dengan Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru, bahkan kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Engkau ada Tuhan, dan beri kekuatan baru bagi kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Katakan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kami akui kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak untuk menolong kami, memberi pertolongan. sebab anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bawa kami bersama-Mu Tuhan, sebab Engkau ada bagi kami. Oh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tuhan tak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Kau biarkan Ku sendiri, sebab kekuatan-Mu, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Kami percaya, aku ragukan kasih-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan. Itu yang meneguhkan kami, Yesus, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah yang besar memberikan kekuatan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Bersama-Mu Yesus, bersama-Mu Bapa, melewati semua Engkau yang bertindak menolong kami. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu yang baru Kau alirkan. Terima kasih Tuhan, kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Keluarga yang besar yang ditinggalkan juga kuat di dalam genggaman tangan Tuhan. Bahkan kami juga percaya almarhum yang kekasih, gembala kami,
orang tua kami, opa kami sudah bersama-sama dengan Tuhan. Engkau melakukan keajaiban ya Tuhan. Keajaiban demi keajaiban Kau lakukan Tuhan. Betapa hati kami bersyukur di hadapan Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan menopang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percayakan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Memberkati seluruh hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang hadir, seluruh hamba Tuhan yang boleh hadir. Tuhan Allah yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengawali ibadah kami malam hari ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Yohanes Suwito dan juga Bapak Pendeta Agus. Boleh hadir dan melayani kita pada sore hari ini. Kita akan naikkan pujian. Pujian ini Bapak Ibu Saudara-saudari sering dinyanyikan oleh almarhum. Bahkan ketika tidak berdaya dan mengalami kesakitan, waktu pujian ini kami lantunkan, kemudian almarhum langsung menyanyikannya. Angkat hati dan menaikkan pujian ini. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Sebagai kedekatan kita kepada Tuhan, ajarku mengenal-Mu Tuhan. Ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan, tak ada yang ku banggakan.
Ya Nalawarambo kasihka. Mari mengakuinya di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Hanawara-wara-lawara-sika. Ya Nalawarambo kasihka. Ya Nalawarambo kasihka. Ajar kami Tuhan. Ya Nalawarasika. Kau berbicara secara pribadi bagi kami ya Tuhan. Oh, ya ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajarku mengenalmu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yas. Aku lebih Mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Kami bisa menyandarkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Pengenalan kami kepada Tuhan. Itu yang memastikan untuk kami berani mempercayakan Amin. seluruh kehidupan kami. Amin Tuhan. Walau di depan kelihatannya gelap. Walau seperti tidak ada harapan. Tapi pengenalan kami memastikan bahwa Engkau tidak akan pernah berbuat jahat. Engkau selalu baik. Ya, Engkau selalu indah. amin. Tidak ada yang buruk yang Kau lakukan dalam hidup kami. Pengenalan mulai yang membawa kami mempercayai bahwa setiap lingkaran hidup kami, di sana ada Engkau. Di sana ada rencanamu. Di sana ada kuasamu. Di sana ada kedaulatanmu. Terima kasih ya Tuhan. Di ibadah penutupan ini kami minta Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau membebat, Engkau memberikan penghiburan, dan memastikan mereka semuanya berada dalam kondisi baik-baik saja. Tubuh, jiwa, dan roh mereka. Dan hari ini kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Menceritakan kebaikan dari Bapak David Swedi tidak cukup satu hari. Terlalu baik beliau. Apalagi ketika kami sama-sama di Departemen Misi, saya, Bapak Pendeta Amos, Bapak Pendeta Swedi. Saya makin mengenal dia. Saya makin mengenal beliau. Setiap kali kita berkunjung kepada perintis-perintis yang mengalami kesusahan, maka hati beliau tidak akan pernah mau tinggal diam. Bersama-sama kita kemudian iuran, bersama-sama kita kemudian patungan. Kita beli beras, kita beli beberapa bagian. Kami bukan hanya pemimpin yang ada duduk di atas, tapi kami sering bersama Pak Edi, bersama Pak Pendeta Amos, kami turun, kami memperhatikan mereka. Saya melihat bagaimana kemurahan hati dia, kepedulian dia kepada perintis-perintis yang baru, yang masih belum memiliki kemampuan secara finansial yang sangat kuat. Tetapi di sana hati dia ada, memberikan support, perhatian yang luar biasa. Saya juga banyak mendapatkan sebuah kekuatan di saat-saat saya menghadapi satu situasi dalam pelayanan. Sekalipun saya tidak berkata, sekalipun saya tidak mengungkapkan, tapi dia memiliki kepekaan tingkat tinggi terhadap masalah orang lain. Dia akan duduk dan dia akan mendekati saya. Dia berkata, kamu punya masalah berat, kamu punya pergumulan, bicaralah. Bagi saya dia luar biasa.
Sekalipun saya tidak mengungkapkan, tetapi dia memiliki kepekaan yang sangat tajam. Melihat sebuah penderitaan, melihat sesuatu masalah yang tersimpan yang tidak diungkapkan. Dan dia adalah seorang teman yang baik, mentor yang baik, motivasi yang sangat baik. Setiap kali menghadapi masalah-masalah, selalu dia katakan, strategi yang paling jitu ketika kita menghadapi masalah hanya satu. Ada 5. Satu adalah berdoa. 2, berdoa. 3, berdoa. 4, berdoa. 5, berdoa. Itulah satu strategi yang sangat jitu. Dan saya terapkan itu semuanya. Hari ini kita mungkin merasa sedih karena kita ditarik pada satu memori kenangan yang indah yang tidak akan terjembatani lagi. Kita tidak lagi bersama-sama dengan beliau. Tetapi saya yakin rangkaian dari sebuah peristiwa, rangkaian dari sebuah sejarah kehidupan dia, itu yang memberikan sebuah energi, kekuatan iman, kekuatan rohani, kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan, kekuatan kita untuk melayani dia, kekuatan untuk jadi berkat bagi banyak orang lain. Saya yakin itu semuanya pasti akan tinggal tetap energi itu di tempat ini. Dan itu yang akan menggerakkan jemaat di tempat ini, makin hari makin bersatu mewujud nyatakan satu impian yang besar. Bahwa gereja Cisarwani akan menjadi satu gereja yang akan dipenuhi dengan lawatan cinta kasih yang dalam akan Tuhan, akan jiwa-jiwa yang telah diwariskan oleh Bapak Pendeta David Swedi. Hari ini saya diminta untuk melayani secara khusus pemberitaan firman Tuhan. Saya mewakili jemaat saya GSJA di Cipanas, mengucapkan berbelasungkawa sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Pendeta Esther dan seluruh jemaat di tempat ini. Mewakili juga rekan-rekan se-Jawa Barat, hamba-hamba Tuhan di GSJA, saya juga turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Kekuatan anugerah dari Kristus Yesus yang akan menyertai Ibu Gembala dan seluruh jemaat di tempat ini. Oke, mari kita akan membuka di dalam Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-26. Ayub pasal yang Ayub pasal 5 ayat yang ke-26. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Sementara beberapa orang mereka mengalami rasa takut sedemikian akut berhubungan dengan kematian. Tetapi bagi orang percaya, kematian itu menjadi sesuatu prestasi yang luar biasa. Kematian itu menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan, sangat menguntungkan, sangat membahagiakan. Dan konsep ini tidak akan pernah ada di dalam benak pikiran keyakinan manapun juga. Dan konsep ini hanya ada di dalam kekristenan. Kalau kita membaca benar-benar secara teliti bagaimana para patriark, para nabi-nabi, kemudian raja-raja, termasuk rasul-rasul, termasuk orang-orang percaya, mereka akan melihat satu dinamika bahwa kematian orang Kristen itu ternyata begitu banyak menguntungkan, membahagiakan, dan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa indah. Dan Ayub membagikan kepada kita semuanya tentang penggambaran bagaimana kematian orang Kristen itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Saya yakin juga demikian berlaku kepada Bapak Pendeta David Swedi. Ketika hari ini beliau bersama-sama dengan Bapak di surga, kematiannya menjadi satu kematian yang sangat indah. Bapak Ibu, saya diingatkan oleh ketua wilayah, jangan sampai terlalu panjang. Jadi saya harus mulai belajar untuk mengkat sedikit demi sedikit. Mari kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau begitu, kalau kita tahu dengan pasti bahwa kematian orang Kristen itu merupakan satu kematian yang menguntungkan. Kalau kita tahu bahwa kematian orang Kristen merupakan satu kematian yang membahagiakan, ada apa sebenarnya di balik kematian orang Kristen ini? Bapak Ibu, ada berapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, Ayub berkata demikian, kematian orang Kristen itu digambarkan seperti gandum yang sedang dipanen. Yang sedang dipanen dan kemudian dia dimasukkan di tempat yang sudah tersedia. Apa artinya Bapak Ibu? Tentang kematian orang Kristen itu menjadi satu kematian yang sangat menguntungkan. Yang pertama begini Bapak Ibu,
Kematian orang Kristen itu menjadi satu kematian yang sangat membahagiakan, menguntungkan. Karena ketika kita mati, di sana kita ternyata memiliki sebuah kehormatan, kemuliaan, keagungan yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam perjanjian lama, kalau ada perang, biasanya kalau mereka perang, dan kemudian para tentara itu melakukan perang, mereka pulang, maka seluruh rakyat kemudian mereka akan berdiri bersama-sama menyambut pasukan-pasukan perang mereka semuanya. Dan mereka memberikan sorak, pujian, hormat luar biasa, keagungan luar biasa. Dan saya tahu, saya yakin juga, Ayub menggambarkan juga demikian. Pada waktu orang mati, itu seperti usianya sudah lanjut. Kata usia sudah lanjut dalam perjanjian lama itu dinyatakan sebagai penggambaran tentang kehormatan, kemuliaan. Orang kalau mati dalam usia yang lanjut, berarti orang itu memiliki tingkat kemuliaan yang tinggi luar biasa, kehormatan luar biasa, keagungan luar biasa. Dan ketika kita sekarang pulang di rumah Bapak kita, saya yakin seluruh jajaran malaikat Allah, mereka berbaris. Dan kemudian orang yang mati itu berjalan di tengah-tengah. Dan ribuan malaikat mereka bersorak-sorak, bertepuk tangan, mengagungkan, memberikan hormat, memberikan pujian, keagungan, kemuliaan. Itu yang terjadi kepada Bapak David Saude. Dan saya yakin itu yang sedang terjadi. Orang Chinese, kalau mau mengenai tentang sebuah usia, orang Chinese berkata demikian. Kalau orang usianya 70, berarti orang itu memiliki tingkat kehormatannya sangat tinggi. Kapan orang itu memiliki kerawanan? Di usia 69 masuk di 70. Makanya biasanya kalau orang-orang Chinese Toto di usia 69 mereka tidak akan memperingati. Di usia 69 ini apa yang dilakukan oleh orang-orang Chinese? Mereka akan memberikan kehidupan mereka untuk berbagi menjadi berkat. Supaya ketika mereka sampai di pipik 70 tahun, mereka menikmati apa artinya keagungan sebuah usia, kehormatan, kemuliaan. Kita tidak perlu menunggu waktu 70 tahun, waktu 80 tahun. Kepastian kemuliaan dan kehormatan yang diberikan Tuhan itu selalu ada pada diri kita semuanya. Ada seorang kaisar Cina namanya Qing. Dia memanggil tabib-tabib. Temukan satu obat. Temukan sebuah ramuan yang membuat aku tidak tua. Selidik punya selidik, ternyata Raja Qing itu, dia takut mati. Kebanyakan dari kita memahami ketakutan dalam kematian karena mereka memang tidak memahami, tidak mengetahui apa yang akan terjadi kemudian di depan kematian itu sendiri. Nah, ketika mereka mati, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang akan membahayakan hidup mereka, bukan sebuah kehormatan. Tapi bagi orang Kristen, kematian itu merupakan sebuah arakan pawai penghormatan, kemuliaan yang luar biasa. Maka itu menjadi satu sukacita yang luar biasa. Dalam perjanjian lama, ada satu teologi yang namanya disebut teologi praktis, tetapi itu menjadi satu dogmatika. Kalau orang-orang Israel itu mati, keturunan-keturunan maka mati, maka mereka akan dikuburkan di sebuah gua yang namanya Gua Makpela. Di Gua Makpela itulah mereka mendapatkan sebuah kehormatan tingkat tinggi. Karena ketika mereka mati dan ditempatkan di Gua Makpela, berarti mereka menemukan kemuliaan, mereka menemukan kehormatan, mereka menemukan keagungan. Dan saya pastikan, ketika kita mati di dalam Tuhan, mencintai Tuhan, melayani, kita pulang bukan sebagai seorang pecundang. Kita pulang bukan sebagai seorang pesakitan. Kita pulang bukan sebagai seorang kalah. Tapi ketika kita pulang ke rumah Bapa kita dirayakan sebagai seorang pahlawan yang memiliki tingkat keagungan, sorak-sorai, kemuliaan, sukacita, hormat, semuanya ada di situ. Maka jangan takut ketika kita menghadapi sebuah kematian. Karena kematian itu merupakan sebuah tanda penghormatan yang sangat tinggi yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Pada waktu kita pulang, kita sudah menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Kita sudah berperang dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Dan sekarang kita pulang, seluruh jajaran keluarga surgawi menyambut kita semuanya sebagai pahlawan,
yang hebat, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang kematian menguntungkan dalam kitab Ayub ini, kita dibawa untuk memahami sesuatu yang sangat penting. Bahwa kematian orang percaya itu diumpamakan, disimboliskan dengan gandum yang sudah dipanen. Gandum itu merupakan satu benda yang sangat berharga, menjadi kebutuhan pokok masyarakat Semit pada waktu itu. Gandum itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika kita berbicara tentang kematian orang Kristen, kita berbicara tentang realitas bahwa kita ini ternyata adalah satu pribadi yang sangat berharga. Begitu sangat berharga. Kita punya masalah di dalam diri kita. Makanya orang-orang berusaha gini. Berusaha mencari harga diri dia. Makanya orang-orang berusaha bagaimana caranya dia menjadi percaya diri. Bagaimana orang kemudian mengangkat dirinya supaya berharga. Ada beberapa orang, mereka akan berharga kalau mereka memiliki pakaian yang punya branded. Mereka baru berharga. Ada orang yang berharga ketika mereka bisa traktir teman-temannya. Mereka baru bisa merasa berharga. Ada orang, kalau dia baru punya mobil, baru dia merasa berharga. Ada orang, baru punya istri, baru merasa berharga. Masalah yang paling hakiki sebenarnya di dalam kehidupan kita adalah masalah di dalam diri kita. Tapi masalah itu telah diselesaikan oleh Yesus. Kita yang tidak punya harga, Yesus mati di atas kayu salib, memberikan nilai dan harga yang sangat tinggi bagi kita semuanya. Itulah sebabnya pada waktu kita pulang, Tuhan berkata, "Hai kau, anakku yang sangat berharga. Kau pulang bukan sebagai pribadi yang tidak punya nilai, tidak punya harga. Kau pulang karena kau punya harga tinggi." Bukankah Yesus telah menebus kita semuanya? Waktu saya pelayanan di Jakarta, saya diajak dengan salah satu pengusaha. Pendeta Yonas, cari baju itu semuanya. Beli semuanya. Pilih apa saja. Bapak Ibu, ada satu baju G2000. Harganya satu baju itu 2 juta. Kalau saya punya uang kira-kira 1.500.000, bisa enggak saya kemudian dapatkan baju itu? Enggak mungkin. Saya punya 1.900.000, enggak mungkin. Saya hanya akan bisa memiliki baju itu ketika saya memiliki nilai nominal uang itu 2 juta, baru saya dapatkan. Jadi baju yang dipakai G20 itu menunjukkan nilai dan harga yang telah dibayar. Sekarang berapa bayaran? Berapa harga Bapak Ibu semuanya? Jika Bapak Ibu masih mengukur harga Bapak Ibu senilai mobil, senilai baju, senilai HP, betapa malangnya Anda semuanya. Bukankah kita dibeli dengan harga yang mahal? Bukankah kita tidak terbatas biaya harga kita? Siapa yang dapat mengukur harga Kristus yang telah membeli diri kita? Itulah sebabnya. Maka Ayub mengatakan satu kebenaran. Orang Kristen dalam kematiannya pun itu sangat berharga. Engkau telah dibeli oleh Yesus dengan satu nilai yang tak terhitung. Kita mahal. Jadi jangan cari harga diri kita di luar Kristus. Selama kita kehilangan Kristus, maka engkau akan berusaha terus-menerus membangun pedemu, membangun kepercayaan dirimu, dan berusaha untuk mencari harga dirimu. Tapi saya tahu Bapak Soedi itu orangnya sederhana. Boleh jadi orang katakan dia orang jadul. Tapi saya tahu betul, dalam setiap tindakan-tindakan dia selalu berkata, harga diri kita bukan di jemaat yang banyak, bukan di gereja yang besar, bukan di keberhasilan pelayanan. Harga diri kita di dalam Yesus. Nah, saya tahu Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa ketika kita mati, kita itu pulang sebagai pribadi yang sangat berharga. Makanya Tuhan
begitu sangat antusias menunggu kita semuanya. Yang ketiga, ketika kita berbicara tentang kematian itu merupakan satu keuntungan. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kematian kita itu merupakan satu keuntungan? Karena ternyata kematian itu menunjukkan kecermatan dari rencana Allah. Kalau kita berbicara tentang gandum Bapak Ibu, itu berhubungan dengan ilmu botani. Ini berhubungan dengan pertamanan. Semua tanaman itu memiliki waktu khusus, waktu tersendiri untuk dipanen. Nah, sekarang ketika Tuhan Yesus ketika Ayub dia membicarakan Tuhan, itu dia memanen gandum, berarti dia sedang menggambarkan bahwa Tuhan dia itu adalah seorang petani gandum yang sangat cermat. Petani gandum dia tahu kapan gandum itu harus dipanen. Kapan dia harus dipupuk, kapan harus disiram. Petani gandum itu sangat cermat. Bapak Ibu tahu enggak? Kematian kita itu bukan merupakan sebuah korban. Kematian kita bukan merupakan sebuah malapetaka. Kematian kita bukan merupakan satu insiden yang sangat sial. Bukan. Kematian kita itu merupakan kecermatan dari rencana Allah. Kecermatan dari waktunya Allah. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kematian itu selalu berurusan dengan kecermatannya Allah. Waktu Allah yang cermat, rencana Dia yang cermat. Tidak ada yang tidak cermat dari diri Allah. Jadi saya harus mengatakan demikian. Kalau Allah cermat, maka sebenarnya kita mati bukan karena penyakit. Sebenarnya secara teologis kita mati bukan karena penyakit. Hanya saja penyakit itu mendompleng. Artinya gini Bapak Ibu. Kalau Allah belum mengizinkan waktu kita dipanen, mau itu COVID, mau itu kanker, mau itu apapun juga, nggak akan ada satupun orang yang bisa membinasakan. Jadi sebenarnya kematian kita itu bukan karena penyakit atau malapetaka atau karena kecelakaan, bukan. Tapi karena kecermatan waktunya Allah. Kecermatan dari rencana Allah atas hidup kita. Dan Bapak Ibu ingat, kalau Allah itu cermat kepada orang yang dipanggilnya, maka Allah juga cermat kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Dia cermat menata hidupnya. Kalau sekarang Bapak David Swedi tidak ada di tempat ini, tapi Tuhan akan cermat menata gereja di tempat ini, jemaat di tempat ini. Tuhan akan cermat. Tuhan juga akan cermat siapa-siapa yang nantinya akan dibangkitkan menjadi pemimpin yang begitu memiliki kapasitas yang hebat di gereja di tempat ini. Saya tahu juga Bapak Ibu Pendeta Esther juga akan memiliki sesuatu kecermatan dari rencana Allah yang akan terjadi di gereja tempat ini. Jadi jangan takut. Jikalau Allah itu cermat, maka Dia tidak akan pernah main-main di tengah-tengah ketiadaan pemimpin. Karena di sana Dia berdiri dengan cermat. Dia akan memandang dengan cermat. Menata dengan cermat pelayanan ini. Menata masa depan Bu Esther. Menata masa depan termasuk relasi Bu Esther. Akan ditata secara cermat. Termasuk gereja di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita takut. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita berbicara ternyata tentang kematian orang Kristen itu sangat menguntungkan. Dari teologi Ayub yang secara praktis ini kita bisa dapatkan gini Bapak. Kenapa kematian orang Kristen itu begitu sangat menguntungkan? Karena kematian orang Kristen itu memastikan sebuah tempat yang pasti. Ayub menggambarkan kepada kita semuanya seperti gandum yang dipanen pada waktunya. Bapak Ibu, ketika gandum itu dipanen, yang menjadi masalah bukan waktu dipanennya. Ada satu tempat yang telah Tuhan bangun lebih dulu sebelum gandum itu dipanen. Camkan baik-baik Bapak. Seorang petani gandum yang baik, dia akan membangun lebih dulu tempat gandum, lumbung, supaya pada waktunya gandum itu dipanen, maka gandum itu punya tempat. Itu juga yang ingin dikatakan Tuhan kepada kita semuanya. Engkau kalau mati, tidak seperti kepercayaan orang Jawa seperti saya. Kalau kamu mati rohmu gentayangan, kamu nggak punya tempat.
Tapi Tuhan berkata, kalau kau mati, kau punya tempat pasti. Kematian orang Kristen itu adalah satu kematian di mana kita menikmati at home, bukan host. Pendekar pengkhotbah Charles Spurgeon dia berkata demikian. Sebuah rumah bukan sebuah rumah jikalau itu hanya menitik beratkan kepada sebuah bangunan. Sebuah rumah bukan sebuah rumah kalau itu hanya menitik beratkan pada isi-isi yang ada di sana. Sebuah rumah bukan sebuah rumah yang menjadi tempat at home kalau di sana tidak ada Tuhan. Jadi intisari dari sebuah kebenaran, Bapak Ibu, di mana ada satu tempat yang pasti, di mana Tuhan ada di situ, itu adalah suatu tempat yang Tuhan berikan pada kita semuanya. Waktu kita pulang, kita sedang dipastikan at home, menikmati tempat yang tiada duanya. Itu yang Tuhan berikan pada kita semuanya. Saya berdoa kita semuanya memahami kebenaran firman Tuhan ini. Malam hari ini, saya tahu kita semuanya ditarik pada satu kesedihan. Tapi lihatlah sebuah kebenaran yang mendorong kita semuanya untuk memahami bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Hari ini saya katakan, kita semuanya punya tiket, kita sedang punya pegang tiket. Walaupun kita tidak tahu, tapi kita punya tiket. Tiket itu adalah tiket kematian. Hari ini gilirannya Bapak David Swedi sebagai seorang pendeta. Saya nggak tahu berapa jam lagi, apakah tiket itu tiba pada kita masing-masing? Tapi semuanya akan tiba. Kita kemudian akan maju ke depan memberikan tiket kematian kita. Tapi ingat, bukan masalah kematiannya yang paling penting. Tapi siapa yang menjemputnya itu yang jauh lebih penting. Dan kita punya pribadi yang sangat pasti menjemput, yaitu Tuhan. Yang telah memberikan segala sesuatunya. Kehormatan ada pada orang yang mati di dalam Tuhan. Harga yang sangat tinggi ada pada orang yang mati di dalam Tuhan. Kecermatan waktunya Allah, kecermatan rencana Allah ada pada orang yang mati di dalam Tuhan. Dan at home yang jauh lebih indah dibandingkan rumah yang ada di dunia ini. Semegah-megahnya kita punya rumah, tapi kalau tidak ada Tuhan, kosong. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Engkau yang memiliki hikmat yang tanpa batas. Dan kami tidak bisa memahami itu semuanya, Tuhan. Tapi atas hikmat-Mu itulah Tuhan kami duduk tenang, mempercayai setiap karya-Mu. Sekalipun itu tidak bisa diterima oleh logika akal sehat kami. Sekalipun itu bertentangan dengan perasaan hati kami. Tapi hikmat-Mu menolong kami untuk duduk diam mempercayai-Mu. Semua aman. Semua baik. Engkau memastikan semua itu, Tuhan. Tidak dalam kondisi kekacauan tanpa bentuk. Engkau memastikan itu semuanya dalam kondisi Sang Kreator yang menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat di tempat ini. Berkatilah Ibu Pendeta Esther. Berkatilah seluruh keluarga di tempat ini. Supaya mereka melihat keagungan dari sebuah kematian di dalam Tuhan. God ini sore profet nelo for di pasai kata point. Elekon ikortan inored kain God isat forken isot. Betapa mulianya jalan-jalan-Mu Tuhan. Betapa daulatnya Tuhan, perkasaan. Selalu berujung pada sebuah keindahan dan kemuliaan. Kami percaya itu semuanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya kebenaran firman itu boleh tertaman dalam hati kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes Wito yang sudah memberkati kita dan juga memberikan kekuatan
kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati, dan juga di dalam penggembalaan di Cipanas, Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk semangat dan juga inspirasi-inspirasi yang boleh dibagikan melalui setiap pelayanan Bapak Pendeta Yohanes Wito. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari, pada malam hari ini, di kesempatan ini, kalau Bapak Ibu lihat ada sesuatu yang beda. Kiri, kanan, depan, berbagai nuansa ada di sana. Dari tanggal 14 Bapak Ibu sampai hari ini, kami sudah mempersiapkan untuk hari khusus spesial hari ini. Karena hari ini adalah hari spesial, di mana Tuhan sudah tambahkan 1 tahun. Hari ini Bapak Ibu, kami sudah persiapkan tiup lilin bareng-bareng. Tapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Sebelum Tuhan memanggil yang kekasih gembala kita, orang tua kita, dan juga opa kita, Tuhan melakukan yang ajaib Bapak Ibu. Ajaib demi ajaib. Di sini ada beberapa jemaat yang boleh mensupport setiap minggu 2 kali Bapak Ibu cuci darah. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, sebelum Tuhan memanggil hambanya, dokter nyatakan tidak perlu cuci darah lagi. Itu luar biasa. Sehingga kita bisa melihat walaupun tidak ada tiupan lilin, tapi ada di kiri dan kanan nuansa yang semerbak. Yang dikatakan tadi oleh Bapak Pendeta Yohanes, cermat yang Tuhan nyatakan, dan bukan pecundang tetapi pemenang. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Kita lihat sehingga bisa begitu nuansa warna-warni ada di tengah-tengah kita. Ini membuktikan keajaiban Tuhan. Karena di masa pandemi Bapak Ibu 2 kali seminggu itu bisa terbayang. Sampai detik-detik Tuhan memanggil beliau. Biarlah kesaksian ini akan boleh membangkitkan kita bahwa perlindungan Tuhan yang sempurna, yang nyata, itu Tuhan nyatakan bagi kita dan juga bagi almarhum yang kita kasihi. Biarlah ini menjadi kekuatan juga bagi keluarga besar Ibu Pendeta Esther Liana dan seluruh kita semua. Kita akan semakin kuat di dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pengurus wilayah GSJA Bogor. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Agus. Shalom, Bapak Ibu sedang berkabung yang dikasihi Tuhan. Seperti kata yang disampaikan sama Bapak Pendeta Yohanes Wito tadi, kalau menceritakan tentang almarhum Pak Swedi ini cukup panjang. Saya nggak mengenal almarhum seperti jemaat mengenal almarhum. Tapi kami pernah bersama-sama di kepengurusan PI, Pendeta Hamba Tuhan GSJA wilayah Bogor. Saya waktu itu jadi ketua dan almarhum bendahara dan pendeta Ratna sebagai sekretaris. Saya mau bilang almarhum adalah seorang yang rendah hati. Rendah hati banget. Kalau kami rapat, kalau ada sesuatu yang kami diskusikan, seorang bapak buat saya, almarhum. Dia ada di tengah-tengah untuk menyelesaikan masalah. Terutama kalau ada masalah di PIPI Hamba Tuhan di GSJA wilayah Bogor. Nah, pada kesempatan ini kami mewakili
Badan Pengurus Pusat GSJA Indonesia, Badan Pengurus Daerah GSJA wilayah Jawa Barat, dan sekaligus juga mewakili para pelayan Injil hamba Tuhan wilayah Bogor, kami menyampaikan duka yang dalam untuk, saya biasa panggil Ci Esther. Buat Ibu Pendeta Esther, saya tahu kehilangan seorang yang dikasihi itu nggak mudah. Saya pernah kehilangan orang tua dua-duanya, kehilangan mertua juga. Meskipun saya tampang seperti ini, tampang pasar Bogor, seorang pendeta, tapi saya menangis. Nggak berdosa loh. Kita kehilangan orang yang kita kasih, menangis itu nggak berdosa. Yang jadi masalah kalau kita itu menangis seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jadi buat Ci Esther, Cici sudah menyelesaikan, sudah melakukan yang terbaik buat almarhum. Nggak ada yang perlu disesali, Ci. Saya tahu persis karena saya kadang-kala suka nanya Cici tentang, saya biasa panggil Babe. Dan almarhum sudah menyelesaikan pertandingannya. Setiap kita punya pertandingan. Dan sekarang semua orang di muka bumi sedang bertanding dengan pertandingan yang sama. Kalau tadi Pak Suwito, Pak Onasi bilang bahwa kematian itu kecepatannya Tuhan, bukan berarti kita main-main dengan keadaan sekarang. Saudara nggak pernah kebayangkan, dulu kita pakai masker susah, awal-awal, nggak terbiasa. Apalagi kami hamba Tuhan, kayak begini susah nih, engap rasanya, satu masker. Dan sekarang kita harus pakai masker double, bahkan triple. Tuhan bisa panggil kita dengan berbagai cara. Tapi kita mengucap syukur, firman Tuhan bilang di dalam kitab Wahyu, berbahagialah orang-orang yang mati sejak sekarang ini, yang mati dalam Kristus. Saya tahu jemaat juga kehilangan sosok gembala sidang tadi disebutkan, opah juga. Seorang opah, seorang bapak, yang luar biasa, seorang gembala sidang yang pastinya. Dan doa kami, harapan kami, jemaat tetap bangun kehidupannya. Apa yang menjadi kerinduan gembala sidang kita selama ini, saya tidak baca di situ ada komitmen ibadah inspiratif, ada doa di sana, ada menjadi jemaat yang misioner. Mari bersama-sama kita tangkap itu. Saya yakin itu kerinduan gembala sidang kita untuk gereja di tempat ini. Sekali lagi kami mewakili BPP, BPD, pengurus wilayah PI wilayah Bogor, kali kami menyampaikan duka yang dalam atas dipanggilnya almarhum Bapak Pendeta David Swedi ke pangkuan Bapa di sorga. Dan dia sudah menyelesaikan pertandingannya. Dan kita mengucap syukur, dia menyelesaikan pertandingannya sampai garis akhir. Dengan apa? Memelihara iman. Saya berharap ini menjadi doa kita bersama di tengah-tengah keadaan sekarang ini, tetap pelihara iman. Tidak salah saya berdoa supaya badai ini berlalu, tapi yang paling penting adalah kita berdoa supaya iman kita kuat menghadapi situasi yang sulit saat ini, termasuk kehilangan orang yang kita kasih. Sekali lagi, Ci Esther dan semua jemaat, tetap kuat dan terus lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan di gereja ini. Biar gereja akan terus bertumbuh ke arah Kristus, berakar, berbuah ke arah Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Baiklah, kita akan melanjutkan prosesi penutupan peti almarhum Bapak Pendeta David Swedi. Namun sebelum nanti kita akan melakukan penghormatan yang terakhir untuk almarhum, kita akan sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi bersamamu. Dan saya mengundang semua jemaat, semua sidang berkabung untuk sama-sama berdiri bersama dengan saya. Dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Saat senang, saat berduka, Dia ada bersama dengan kita.
Kita naikkan puji The Ref-nya saja bersamamu. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Tuhan, kami menyerahkan untuk prosesi tutup peti almarhum yang kami kasihi, almarhum yang kami cintai, Bapak Gembala Sidang kami yang terkasih, Bapak Pendeta David Swedi. Tuhan, kami percaya dari awal tadi Engkau sudah ada bersama dengan kami. Karena itu janjimu kepada kami semua, Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi berkatilah prosesi tutup peti almarhum pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, sidang berkabung yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama sebelum nanti peti jenazah ditutup, kita akan sama memberikan penghormatan terakhir lewat minyak wewangian yang akan kita tuangkan, kita akan siramkan sebagai penghormatan kita yang terakhir. Mungkin nanti nggak semua jemaat bisa dapat bagian. Nah, bagi jemaat nanti yang nggak dapat bagian, nggak apa-apa, nanti bisa berkeliling untuk melihat terakhir kalinya almarhum Bapak Gembala Sidang kita, sahabat kita, opa kita yang kita kasihi. Saya minta mungkin bisa rekan-rekan bisa bantu saya untuk ngangkat kain ini. Nanti tim pujian, pemusik bisa bantu kita untuk nyanyi pujian. Pertama-tama tentunya kami akan persilakan di Esther, Ibu Pendeta Esther Liana, untuk mendaburkan wewangian sebagai tanda penghormatan buat suami yang dikasihi, yang dicintai, dan disusul sama keluarga-keluarga yang lain. Dan nanti jemaat bisa juga nanti supaya enak alurnya kita ya, dari Esther begini aja, nanti baru balik. Silakan keluarga yang lain. Peganglah tanganku untuk kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Segala kebenaran
mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Beri syukur dalam simfoni indah. Ajar, ajar Tuhan, ajar nama-Mu. Kalau ada keluarga yang lagi di pastoral GSI Cikarua, silakan dengarkan pelayanan jemaat, silakan. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala Kami persilakan kebenaran. jemaat yang mau memberikan tanda pengamatan terakhir. Aku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Syukur dalam simfoni indah. Ajar, ajar Tuhan, ajar nama-Mu. Nama yang primada, Yesus nama
rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, Masih ada lagi jemaat? ku tak tahu Sudah semua? berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari sama-sama katakan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Baiklah Bapak Ibu, sidang berkabung ini kasih Tuhan. Kita akan sama-sama melakukan prosesi tutup peti ini. Saya mengundang Bu Pendeta Esther Liana untuk
bersama dengan saya dan keluarga yang lain juga. Kita akan sama-sama berdoa. Rekan-rekan hamba Tuhan boleh. Dan saya ngundang semua bangkit berdiri. Pak Amos boleh, Pak Amos. Keluarga yang lain boleh, yang ada. Si Pak Swedi sudah senang, Ci. Ya, dia sudah lepas dari sebuah penderitaan. Tuhan tahu juga keterbatasan Ci Esther, sangat tahu. Dan dia memberikan yang terbaik. Meskipun memang secara manusia kok terbaik sih? Yang pasti semua dari Tuhan itu pasti baik. Dan kita bersyukur Yesus sendiri sudah menyediakan tempat buat salah seorang pejuang iman di Cisarua ini sebagai seorang gembala sidang. Dan Cici sudah menumpahkan semua cinta kasih sayang, bahkan sebelum dia sakit juga. Dan sama-sama kita akan berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Meskipun betul secara manusia kami berduka, Ibu Pendeta Esther Liana berduka dan keluarga yang lain berduka. Namun sebenarnya kematian ini bukan akhir segalanya Tuhan. Memang kami terpisah saat ini Tuhan. Tapi satu hari kelak nanti kami akan ketemu kembali dalam kehidupan yang abadi. Bapa di surga, kami serahkan jenazah almarhum yang kami kasih, yang kami cintai. Gembala sidang kami yang terkasih, Bapak Pendeta David Swedi. Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambilnya. Seperti nanti tertutup peti ini Tuhan, semua penderitaan, semua sakit, penyakit, semua kelemahan, kami tutup di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami tutup semua penderitaan, kami tutup semua sakit, penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebenarnya Engkau sudah memberikan kemenangan buat almarhum. Mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang Tuhan berikan. Bahkan hari-hari yang Tuhan berikan buat Ci Esther sebagai seorang pendamping, sebagai seorang teman hidup, sebagai seorang istri. Engkau izinkan dia bersama dengan almarhum menikmati kehidupan, menikmati pelayanan, menikmati pengembalaan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan jenazah ini dalam tangan Tuhan. Dan kami akan tutup di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya boleh, iya. Sebelum nanti peti ini akan ditutup, kami akan izinkan memberikan kesempatan untuk keluarga berfoto dulu. Langsung keluarga besar kah? Oke.
seluruh nanti hamba-hamba Tuhan dan iya. Kami juga berikan kesempatan buat tim pastoral untuk bisa sekaligus sama hamba Tuhan yang hadir lah ya. Tim pastoral dari GSI Cisarua silakan untuk berfoto. Ya, sekalian aja hamba Tuhan yang hadir. Pak Amos boleh semua yang hadir ya sama tim pastoral kita ya. Udah. Oke. Mungkin majelis diaken atau perwakilan jemaat. Perwakilan jemaat silakan. Jemaat mewakili jemaat. Yuk, mewakili jemaat beberapa orang. Mewakili kaum prianya, kaum ibunya, youthnya, sekolah minggunya, terus KKA-nya. Ya silakan ya. Baiklah. Sebelum nanti saya serahkan kepada petugas, Cik Esta sekali lagi kami sampaikan turut berduka, Cik. Titip salam dari keluarga besar GSI Bethlehem, dari Gembala Sidang sampai majelis pelayan Injil semuanya. Salam buat Cik Esther, tetap kuat, be strong, Cik. Ya, silakan para petugas. Ini kayaknya harus diambil ya, karena kalau nanti nggak bisa nih. Bunga-bunganya diambil. Kalau nggak ke bawah ya.
rekan-rekan, sahabat-sahabat. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Ibu Pendeta Esther Liana untuk menyampaikan sambutan buat kita semua. Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, malam hari ini secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yohanes Suwito yang sudah melayani dalam firman Tuhan, Pendeta Agus juga yang saat ini sudah melayani kita bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan dan handai tolan yang sudah hadir pada malam hari ini. Khususnya saya sangat berterima kasih buat seluruh jemaat Tuhan, buat doa-doanya, bahkan berkat-berkatnya yang sudah diberikan bagi kami. Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Edi merasa sangat merepotkan. Dia katakan seperti ini, saya ini sudah merepotkan jemaat. Sebenarnya dia kadang-kala dia nggak mau merepotkan, tetapi Tuhan situasikan seperti itu. Dan dia sungguh merasakan kasih yang luar biasa dari jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih buat Ibu Esti yang sudah merawat, ya Pak Edi, Ruri juga, ya yang sudah merawat Pak Edi. Dia katakan saya sangat berterima kasih. Terima kasih buat Mas Tulin dan juga saudara-saudara kaum pria yang sudah menjemput setiap hari Senin dan Kamis. Itu pagi-pagi sudah harus ada di sini, lalu pulang dijemput lagi karena keadaannya yang tidak berdaya. Jadi dijemput dengan ambulan, memakai tempat tidur yang dibawa ke ambulan. Kami sangat berterima kasih. Dan Pak Edi, kami bersama-sama dengan Bapak Gembala, kami selalu berdoa. Apa yang saudara-saudara sudah tabur, kebaikan yang luar biasa, kami selalu doakan kiranya Tuhan akan membalas semua kebaikan Bapak Ibu saudara-saudara semua. Terima kasih banyak, kami sungguh merasa ditopang dengan doa-doa. Bukan hanya itu saja, kami juga merasakan hal-hal yang luar biasa. Tuhan itu luar biasa saudara, apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Yang luar biasanya Tuhan selalu mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan. Kadang dari mana saja Dia transfer ke tempat saya, kadang ada orang-orang yang tidak mau disebutkan namanya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melayani Tuhan, Tuhan yang pelihara. Luar biasa. Terima kasih buat semua jemaat Tuhan. Terima kasih buat kasih yang saudara sudah berikan, perhatian yang luar biasa. Dan Bapak Gembala rasakan itu, perhatian-perhatian semua jemaat Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara handai tolan yang sudah hadir saat ini, yang boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kami sangat berterima kasih. Kiranya Tuhan yang akan membalas semua apa yang saudara sudah lakukan. Dan saya mengucap syukur Bapak Gembala pulang dengan tenang. Saya sudah feeling, saya sudah mengerti karena dia selalu katakan hari ini, pas kemarin hari Rabu, hari ini. Saya katakan kenapa hari ini? Rumahnya sudah jadi, iya. Rumahnya sudah jadi, rumahnya bagus ya, iya. Ketemu dengan mami, ya saudara-saudara, iya. Saudara-saudara, sepanjang sebelum dia melepaskan nafasnya itu, dia menyembah Tuhan, dia berdoa, terus berdoa dan berdoa, sampai akhirnya melepaskan nafas yang terakhir. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan, dan saya lihat begitu tenang sekali, ya seperti tidur. Itu yang membuat menghibur saya. Saudara-saudara, saya sudah banyak bergumul di hadapan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh saya memohon kepadamu untuk Tuhan menyatakan mukjizatnya. Dan Tuhan benar menyatakan mukjizatnya, tidak perlu cuci darah lagi selama beberapa minggu saudara, sampai Tuhan panggil pulang dia. Ada di rumah
Dan saudara-saudara, tetapi kalau Tuhan menghendaki hal yang lain, saya berserah kepada Tuhan. Tuhan rupanya menghendaki hal yang lain. Berkali-kali dia mengalami kritis di rumah sakit, tetapi Tuhan tolong. Tetapi saat kemarin, saudara-saudara, saat kemarin, rupanya itu sudah saatnya Tuhan panggil dia. Terima kasih pas di hari ulang tahunnya, setengah jam sebelum ulang tahun, saudara-saudara. Ya, Tuhan panggil dia ke rumah Bapa di surga dengan tenang. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Esther. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Sebelum nanti Bapak Pendeta James kita akan menutup dan selesai doa berkat, kami perlu sampaikan pengumuman buat besok ibadah pelepasan jenazah. Itu akan dilaksanakan pada jam 10 pagi tanggal 16 Juli. Kemudian itu yang melayani Bapak Pendeta dan Filsafat, Sekretaris Daerah BPD, dan kemudian ibadah pemakaman akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugiantono. Demikian pengumuman yang kami sampaikan, dan sama-sama kita berdiri dan saya serahkan kepada Bapak Udan Suprito untuk menutup dalam doa. Tuhanlah Engkau tempat perteduhan kami di saat badai bergelora. Tuhanlah menara perlindungan kami saat zona nyaman kami seperti terkoyak. Tuhanlah Engkau tongkat kami di saat kami membutuhkan sandaran. Tuhanlah dokter kami yang menyembuhkan setiap luka-luka kami, menyegarkan kami, memastikan kami cukup tersedia makanan, cukup tersedia air, cukup tersedia perlindungan. Engkau memberkati Ibu Esther, Engkau memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Akhirnya keluarga yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita dan segala kutuk kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapan Dia, tubuh, jiwa, dan roh kita semuanya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa akan mengikat engkau hingga fajar Maranatha menjemput engkau. Engkau tidak akan terpisahkan dari Tuhan Allahmu. Pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani. Bagikan kepada orang lain, supaya mereka melihat cinta kasih Kristus di dalam dirimu, dan sebagai surat-surat Kristus yang dapat terbaca oleh orang lain. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda ajaib dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.